Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azlina, NPM 2003090050, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial kelas 4B pagi. Baiklah, kalau kemarin kita sudah menjelaskan materi perkuliahan kelima, sekarang kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu materi perkuliahan keenam. Materi kali ini berjudulkan Psikologi dan Komunikasi. Bahan pembelajaran ini membahas tentang pentingnya komunikasi dalam kaitannya dengan interaksi pengguna jasa atau pekerja sosial. Komunikasi dipahami dalam konteks ini sebagai tindakan bertukar pikiran, pesan, dan informasi melalui ucapan, isyarat, tulisan, atau perilaku. Tujuan utama dari bahan pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kemanfaatan penerapan metode komunikasi pada praktik pekerjaan sosial. Berbicara tentang komunikasi, ada berbagai bentuk komunikasi yang mempengaruhi hubungan antara pekerja sosial dan pengguna jasanya. Dapat dikatakan bahwa metode komunikasi menjadi semakin kompleks seiring dengan berkembangnya perangkat akuisisi bahasa manusia. Sekarang komunikasi memiliki bentuk baru seperti SMS, email, dan ponsel. Bentuk-bentuk komunikasi yang lebih baru ini digunakan dalam cara yang positif dan negatif. Kedua jenis komunikasi tersebut mengungkapkan kompleksitas dan kreativitas komunikasi manusia. Selanjutnya, kategori komunikasi. Terdapat beberapa bentuk komunikasi yang dapat mempengaruhi hubungan pekerjaan sosial secara signifikan. Antara lain yaitu 1. Komunikasi antar pribadi, yang berarti komunikasi yang terjadi antar dua orang atau lebih. 2. Komunikasi verbal, yaitu komunikasi menggunakan kata-kata dan percakapan. 3. Komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi antar pribadi selain komunikasi lisan, termasuk komunikasi tekstual dan visual lainnya. 4. Komunikasi vokal, yaitu aspek bicara yang terkait dengan suara vokal dalam kaitannya dengan intonasi, nada, dan jeda suara. 5. Komunikasi non-vokal, yaitu semua komunikasi yang terkait dengan ucapan seperti kontak mata dan komunikasi melalui penampilan. Beberapa pekerja sosial telah dituduh menggurui penggunaan layanan mereka jika metode komunikasi mereka memperkuat gagasan bahwa pengguna layanan bergantung pada pekerja sosial. Pengguna layanan menggurui dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Dari komunikasi verbal. Contohnya yaitu pengguna jasa melalui komunikasi verbal adalah berbicara dengan penggunaan jasa dengan cara yang merendahkan. 2. Dari komunikasi nonverbal. Hal ini dapat mengakibatkan pengguna layanan merendahkan dengan postur dan ekspresi wajah. 3. Komunikasi vokal. Mungkin tidak ada yang salah dengan kata-kata yang Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna layanan, tetapi nada suara Anda mungkin merendahkan. Jika setiap kalimat diakhiri dengan infleksi, nada suara Anda mungkin terdengar seperti Anda sedang berbicara dengan anak kecil. 4. Komunikasi nonverbal. Tatapan seseorang sering mengungkapkan penilaian yang dibuat tentang pengguna layanan tertentu. Menatap pengguna layanan dalam waktu yang lama dapat memperkuat pesan bahwa individu tersebut tidak biasa dan tidak mampu hidup mandiri. Selanjutnya, bentuk komunikasi verbal. Komunikasi verbal mengacu pada komunikasi dengan penggunaan kata-kata dan percakapan. Dapat dikatakan bahwa sebagai pekerja sosial sangat penting untuk mencoba memiliki keterampilan setinggi mungkin dalam area yang diidentifikasi jika komunikasi verbal ingin efektif. Koprowska tahun 2005 mengidentifikasi mendengarkan sebagai hal yang sangat penting dalam komunikasi. Selain itu, untuk meningkatkan komunikasi verbal dapat disarankan bahwa penting untuk memberikan informasi yang mudah dipahami. Penting juga untuk memberikan komunikasi verbal tentang batasan. Cara penting selanjutnya untuk meningkatkan komunikasi verbal adalah dengan menawarkan penjelasan yang tepat dan efektif tentang praktik profesional. Koprowska selanjutnya menekankan pentingnya opini dan usulan dalam menentukan efektivitas komunikasi. Penting juga untuk memberitahu pengguna layanan tentang pendapat dan proposal jika hubungan profesional ingin selaras. Dalam meningkatkan komunikasi verbal,
Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa opini didukung oleh fakta. Di samping aspek-aspek praktik yang baik ini, komunikasi verbal juga harus mengkomunikasikan empati. Menggunakan komunikasi verbal dengan cara ini dapat meningkatkan hubungan profesional dan mengarah pada praktik terbaik. Selanjutnya, bentuk komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi antar pribadi yang tidak diucapkan, termasuk komunikasi tekstual dan bentuk visual lainnya. Bahasa tubuh, kontak mata, tatapan, postur, posisi tubuh, bau, sentuhan, penampilan, nada suara, dan ekspresi wajah adalah semua aspek penting dari komunikasi nonverbal yang mempengaruhi hubungan pengguna jasa kepada pekerja sosial. Penting untuk diingat bahwa komunikasi nonverbal seringkali didorong oleh percakapan. Dalam konteks pekerjaan sosial, penting untuk menyadari bahwa tubuh, posisi tubuh, dan postur. Bahasa tubuh yang terlalu terbuka atau terlalu tertutup tidak mungkin memfasilitasi hubungan kerja profesional yang positif. Demikian juga, berdiri terlalu dekat dengan pengguna layanan atau menjaga jarak terlalu jauh dapat berdampak buruk pada hubungan profesional. Entah tanpa selalu santai atau terlalu formal, keduanya merupakan pesan ekstrim yang membahayakan komunikasi pekerja sosial dan pengguna jasanya. Penting juga untuk memiliki kontak mata yang tepat. Dengan kata lain, seorang pekerja sosial tidak boleh menatap pengguna layanan atau menghindari semua kontak mata. Kedua bentuk komunikasi nonverbal tersebut cenderung diinterpretasikan secara negatif. Penting untuk mencapai semacam keseimbangan sehingga komunikasi yang terjadi tampak sepositif mungkin. Dapat dikatakan bahwa penampilan, penciuman, sentuhan, dan ekspresi wajah adalah aspek lain dari komunikasi nonverbal yang harus diperhatikan oleh pekerja sosial. Baiklah, itu saja dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.